Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami dari tim Kerajaan Kediri yang bertindak sebagai tim pro akan membawakan mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan sistem komputing dalam pemilu dan pilkada serentak. Sebelum memasuki argumentasi kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Fikri Hasan As'adi selaku pembicara pertama akan membawakan dari aspek filosofi, dan pembicara kedua kami Muhammad Alwi akan membawakan dari aspek juridis, dan pembicara ketiga kami Dia Harum Surtikanti akan membawakan dari fakta dan data. Sekian, terima kasih. Lex prospicit non respisit, hukum memandang ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini terbentuk karena pada saat ini teknologi sudah banyak digunakan di beberapa negara. Bahkan Indonesia sudah banyak menggunakan teknologi serta mempermudah segala pekerjaan manusia dan menciptakan efisiensi keakuratan. Maka dengan adanya teknologi ini, kami sebagai tim pro sangat setuju penggunaan teknologi pada sistem pemilu pilkada atau yang disebut dengan sistem voting. Seperti yang kita ketahui bersama, Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan secara konvensional banyak terjadi manipulasi suara pada saat perhitungan dan pengumpulan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan serta banyaknya mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro sangat setuju apabila mosi ini diterapkan dan mengubah sistem konvensional menjadi sistem voting yang lebih efisien, efektif, akurat, dan terjamin keamanannya. Dewan Juri yang terhormat, menurut jurnal yang ditulis oleh Kehani, voting mengacu pada penggunaan komputerisasi peralatan pemungutan suara untuk memberikan surat suara dalam pemilihan. Dengan kata lain, Dewan Juri yang terhormat, voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan menciptakan jejak yang sangat audit serta keunggulannya yang cepat dan meminimalisir atas kecurangan. Dewan Juri yang terhormat, jika dipandang pula dari aspek filosofi, terdapat pula pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melaksanakan sistem pemilu dengan berbasis voting, kita dapat mengumpulkan dan menjaga sebuah keadilan, sebab sistem voting ini suara rakyat akan lebih aman dan meminimalisir kecurangan atau terjaga keamanannya, mengingat sistem voting ini tidak terhubung langsung akan akses internet. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pemerintah negara Indonesia harus menjaga kesejahteraan umum, maka dengan itu melakukan pemilu secara voting kita dapat menjaga kesejahteraan umum, sebab suara rakyat merupakan bentuk kedaulatan yang apabila terjadi penyalahgunaan maka hancurlah rating kesejahteraan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini pemilihan yang dilaksanakan secara konvensional banyak oknum-oknum yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk itu kami di sini menawarkan sistem voting yang mana akan menanggulangi yang namanya kecurangan, kekurangan kertas suara, dan bahkan mengurangi biaya. Dan pun Dewan Juri yang terhormat, apabila sistem voting ini diterapkan, maka dapat meningkatkan partisipasi dalam menggunakan teknologi di zamannya sekarang, yaitu zamannya 4.0. Dewan Juri yang terhormat, sedangkan tujuan dari sistem voting ini yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua hemat dalam waktu dan biaya, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat mengurangi angka suara yang tidak sah, dan yang terakhir evolusi di 4.0. Sekian, terima kasih. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, sesuai landasan konstitusional Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Maka dengan menerapkan e-voting, kita tetap dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tersebut. Bahkan prinsip-prinsip pemilu ini akan jauh lebih baik lagi jika kita menerapkan e-voting, seperti efisiensi waktu yang dapat diminimalisir dalam penggunaan
waktu yang digunakan untuk pendataan peserta, pengumpulan suara, perhitungan suara, serta pengiriman data surat suara ke pusat yang akan diinput ke pusat. Kemudian dengan menerapkan e-voting ini, kita dapat lebih profesional dan akuntabel. Sebab suara rakyat di dalam e-voting ini dihitung dan dikumpulkan oleh sistem yang dijamin keamanannya. Dan meminimalisir adanya campur tangan manusia dalam melakukan rekapitulasi suara ataupun penghitungan suara. Sehingga kita dapat menghindari terjadinya manipulasi suara yang ditakutkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keprofesionalan dalam bekerja. Kemudian kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87 Ayat 1 dan 2 yang dinyatakan bahwa jumlah surat suara harus lebih dari 2,5% jumlah pemilih tetap tersebut. Guna surat suara tersebut adalah sebagai cadangan di TPS. Dengan peraturan ini, kita dapat mengetahui bahwa pemilu secara konvensional membutuhkan biaya yang sangat besar. Seperti yang dikatakan di dalam buku Pemilu Kada, Dr. Suhrizal SHMH pada halaman 199 yang menyatakan bahwa bila pilkada tidak dibuat lebih efektif dan efisien, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui dalam peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, yang menyatakan bahwasanya surat suara harus dicetak lebih, maka hal itu merupakan pemborosan jika surat tersebut tidak digunakan. Oleh karena itu, penerapan e-voting merupakan solusi dari permasalahan anggaran biaya yang sangat besar. Kemudian dengan e-voting ini kita banyak menghemat biaya yang lain seperti pengadaan kotak suara, tinta suara yang hanya digunakan pada saat itu saja. Dalam artian sekali pakai yang bisa saja dialihkan untuk kepentingan infrastruktur yang lain. Seperti di pemilihan kepala desa di Jemberan dan Desa Mendoyo, bahwasanya pada tahun 2019 melakukan pemilu secara e-voting dan mereka hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp8.700.000 dan itu jika dibandingkan dengan pemilu secara konvensional itu merupakan sesuatu yang sangat hemat, sehingga penerapan e-voting ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pemilu secara efisiensi yang dapat menghemat biaya. Kemudian, adapun landasan hukum untuk penerapan e-voting ini ialah Pasal 85 Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa memberi surat suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang ITE Pasal 5 yang menyatakan bahwasanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Demikian landasan hukum yang kami berikan. Dewan Juri yang terhormat, tidak ada alasan untuk tidak menerapkan e-voting dikarenakan e-voting telah ada aturan dalam undang-undang yang telah mengaturnya. Adapun mekanisme e-voting dalam pemilu dan pilkada yang dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu dengan cara yang pertama menempelkan iktp ke mesin e-voting, yang kedua melakukan verifikasi sidik jari ke mesin e-voting untuk mendapatkan token, yang ketiga memilih paslon menggunakan token untuk memilih paslon yang ingin dipilih. Kemudian yang keempat, setelah dilakukannya pemilihan, mesin akan mengeluarkan struk sebagai bukti jejak audit. Namun, jika pemilih tidak memiliki iktp, maka pemilih melakukan registrasi dengan memasuki nomor induk kependudukan. Kemudian setelah melakukan pemilihan selesai dilakukan, maka data akan tersimpan di mesin e-voting, maka hasil tersebut akan dikirim ke pusat menggunakan modem. Dalam artian, e-voting ini dilaksanakan di dalam atau tidak menggunakan jaringan internet, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya penyadapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Governor C.S. Clifford menjalankan pemerintahan itu berarti merencanakan apa yang akan dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Oleh demikian, demi masa depan bangsa ini, kami selaku tim pro sangat setuju terhadap mosi perdebatan kali ini yang mana menggunakan e-voting terkait dengan pemilu dan pilkada serentak. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk merekonstruksi argumentasi kami selaku tim pro yang mana terdapat dalam teori kemanfaatan hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, memaparkan bahwasannya dasar yang paling objektif dalam menilai baik atau buruknya suatu kebijakan tersebut adalah dilihat di mana kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu, yang mana apakah kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna atau manfaat, apakah sesuatu itu mana
sebaliknya kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu yang merugikan bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan buku pengantar ke filsafat hukum karangan Antonius Cahyo dan E. Fernando Emanulang pada halaman 62 yang mana memaparkan bahwasanya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip, yang dimana prinsip tersebut adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan, dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami, bahwasanya e-voting ini memberikan banyak keunggulan, memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan penggunaan sistem yang konvensional, yang dimana dengan penggunaan e-voting ini memenuhi tujuan hukum yang seharusnya dimana memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Dewan juri yang terhormat, ketika tujuan hukum itu tercapai, tentulah hal tersebut akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat di sekitarnya, yang dimana ketika membawa kebahagiaan tersebut maka hilanglah rasa sakit dalam masyarakat. Dewan juri yang terhormat, kami memaparkan bahwasanya kami telah mendapatkan fakta data terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019, yang mana pada pemilu tersebut banyaknya petugas yang jatuh sakit, bahkan yang lebih bahaya lagi banyak petugas yang meninggal dunia. Dewan juri yang terhormat, yang dimana kami mendapatkan data berdasarkan CNN Indonesia pada tanggal 7 Mei tahun 2019 terdapat 554 petugas yang meninggal, baik itu dari Bawaslu dan Polri. Juga berdasarkan KPU Dewan juri yang terhormat, juga terdapat 3.778 petugas yang jatuh sakit. Dewan juri yang terhormat, kami juga mendapatkan fakta data lain terkait di mana penyelenggaraan e-voting ini telah dilaksanakan pertama kali, yakni di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dewan juri yang terhormat, di Kabupaten Jembrana ini Gubernur Jembrana telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun sebelumnya, yang dimana agar e-voting ini bersifat konstitusional, yang mana Mahkamah Konstitusi merespon dan merestui putusan nomor 147 garing PUU garis datar 7 garing 2009 mengenai pengujian pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mana bunyi pasal tersebut yakni pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan dengan pencoblosan salah satu pasangan calon dalam surat suara, yang mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pada kata mencoblos yang dapat diartikan juga dengan sistem e-voting dengan syarat kumulatif, yang dimana sesuai dengan asas pemilu yakni luber dan jurdil. Secara historis, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan hukum pertama pelaksanaan e-voting di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, kami juga mendapatkan data berdasarkan jurnal Jafar dan A. Pirja tahun 2007, E-voting in Pakistan, Master Thesis Department of Business Administration Social Science, Lula University of Technology, yang dimana beliau memaparkan terdapat 4 manfaat terkait dengan penggunaan e-voting tersebut, yang mana terkait dengan biaya yang lebih murah, waktu yang lebih efisien, dan hasil yang lebih akurat serta transparansi yang dilakukan oleh sistem otomatis dan real time online. Dewan juri yang terhormat, kami juga memaparkan bahwasannya penggunaan e-voting ini dapat menekan angka suara tidak sah, yang dimana kita ketahui bahwa dengan secara konvensional sistem tersebut menggunakan media kertas, yang mana kita ketahui bahwa kertas tersebut rentan terhadap coretan, sobekan, salah pencoblosan, dan memilih pasangan calon lebih dari satu. Dan kita ketahui bahwa dengan penggunaan e-voting tersebut kita menggunakan sistem komputer yang dimana telah diatur oleh sistem seperti yang telah pembicara kedua kami katakan, bahwasannya sistem tersebut hanya dapat memilih satu pasangan calon, sehingga itu dapat meminimalisir terjadinya suara tidak sah. Dewan juri terhormat, bahkan tidak adanya suara tidak sah terkait dengan penggunaan e-voting tersebut. Kemudian Dewan juri yang terhormat, kapan bahwasannya hukum berkembang sebagaimana masyarakat berkembang, hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi di abad ke-21 ini, serta di mana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0, maka Indonesia harus menerapkan e-voting pada pelaksanaan pemungutan suaranya. Dewan juri yang terhormat, agar kita tahu itu menyebabkan hukum yang tidak kaku dan mati. Yang kita tahu juga teknologi yang secara nyata bersinggungan dengan praktik hukum tersebut adalah merupakan e-voting. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kami dengan tegas menyatakan bahwa perlunya diterapkan e-voting pada pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Sekian argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tak eloklah sebuah percakapan tanpa ada solusi yang efektif dan solutif. Maka di sini kami dari tim Pro akan menawarkan solusi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu dengan menerapkan sistem e-voting yang lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem konvensional.
yaitu di antara yang pertama, efisiensi waktu. Dengan kita menerapkan sistem e-voting, kita dapat meminimalisir waktu dengan digitalisasi pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Dan yang kedua, Dewan Juri terhormat, akuntabilitas, yaitu proses dan hasil yang lebih akurat. Mengingat pemilu secara konvensional, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan. Maka kami percaya dengan e-voting akan meminimalisir hal tersebut. Dan yang terakhir, Dewan Juri terhormat, biaya. Kita ketahui bersama bahwa dengan sistem konvensional banyak yang memakan biaya. Namun kami percaya bahwa dengan sistem e-voting akan lebih menghemat biaya dan mengalokasikan dana-dana tersebut untuk kepentingan lainnya. Dengan adanya sistem e-voting yang jauh lebih baik dibandingkan sistem konvensional, maka kami sangat bangga untuk sepakat pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka.